An-Nisa ayat 144 yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Saadi. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'id. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat yang berbahagia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hambanya yang diridhoi. Semoga kita dalam keadaan sehat semua dalam rangka mengikuti kajian subuh di Zoom Al-Asani di bawah pimpinan Buya Rizal Asani. Kita pagi ini membahas surah An-Nisa ayat 145. Kemudian didampingi oleh Ibu Isnania apa nih? Isnaini. Oke. Baiklah, kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguh orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kemudian ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 44, bahwa kita orang beriman dilarang untuk mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Bunyinya ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengambil atau mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai wali, serta meninggalkan orang-orang yang beriman. Allah melarang orang beriman bermaulakan, berwalikan kepada atau berwakil kepada orang-orang kafir. Maka selanjutnya ayat selanjutnya di ayat 144 itu anturiduna anta ja'alulillahi alaikum sultanan mubima. Apakah kalian ingin menjadikan alasan bagi Allah untuk menghukum kalian, alasan yang jelas, itu yang terang untuk menghukum kalian. Kenapa? Karena ayat ini menyebutkan kalau kalian memilih orang kafir sebagai pemimpin, maka kalian pasti akan dihukum. Janganlah kita sekali membuat alasan Allah itu menghukum kita. Oleh karena itu hindarilah memilih orang kafir sebagai pemimpin. Kita kembali ke ayat 145 bahwa orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka paling bawah. Di mana kata tadi kan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya paling bawah di neraka. Maka tidak akan dapat tertolong walan tajidalahum nasiro. Kalian tidak akan dapat mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Artinya kalian tidak akan dapat mencegah mereka dari siksaan. Nah, itu Allah Maha Adil, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maka ada pengecualian. Pengecualiannya itu pada ayat berikutnya itu
In illal ladzina tabu, ayat 146. Kecuali bagi orang yang bertaubat. Maksudnya bertaubat meninggalkan kekafiran, kemunafikan, menjadi benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada iman kepada kitab, kepada malaikat dan sebagainya. Kemudian mereka mengadakan perbaikan, wa aslahu. Mereka mengadakan perbaikan. Apa yang diperbaiki? Amalan-amalan mereka. Dia meninggalkan amalan-amalan kesyirikan, bid'ah dan sebagainya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan, disunnahkan oleh Rasul. Maka sesuai dengan syariat Allah, mereka akan selamat dengan sunnahnya. Maksudnya ikhlas karena Allah, mengikuti apa yang disunahkan Rasulnya. Karena itu agama Allah telah sempurna. Wa tasamu billah, dan mereka berpegang teguh kepada agama, beragama Allah, hanya beriman hanya kepada Allah. Wa ahlasu dinahum lillah, mereka mengikhlaskan agama mereka kecuali dengan tulus ikhlas menjalankan agama itu karena Allah. Maksudnya ia menginginkan keikhlasan di hatinya, karena kemunafikan itu adalah kekafiran di hati, sehingga penghilangan kekafiran di hati itu dengan melalui dengan perbuatan yang ikhlas di hati. Faulaikal ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Kalau mereka sudah dari munafik sudah kembali beriman, dengan beriman sebenarnya beriman, maka mereka akan dibalas dengan kebaikan. Wasaufa yu'tillahil mu'minin, mereka Allah telah akan memberi kepada orang yang beriman itu pahala, itu apa itu ajran azimah. Kapan itu? Di hari akhirat, pahala yang besar. Maka Allah tidak menyiksa karena mereka karena kalian telah beriman. Jelaskan pada ayat 47. Ma yaf'alullahi bi'azabikum in sakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian beriman dan bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah Maha mensyukuri. Mensyukuri apa? Karena dia Maha mensyukuri terhadap hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang menjalankan agama itu sesuai dengan karena Allah. Itu dia mensyukuri. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, bagi orang beriman dilarang untuk mengambil orang kafir maupun orang munafik sebagai pemimpin, aulia di situ. Nah, maka dijalankan ayat itu, la tattakhizul kafirina aulia. Orang-orang beriman janganlah mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Nah, jadi ayat 144, 145, 146 itu bolak-balik artinya ke situ, dia saling berangkai antara satu dengan yang lain. Demikianlah penjelasan tentang ayat 145. Semoga kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah, kita mensyukuri dalam keadaan ini, maka istiqomahlah kita dalam mentadaburi, mengurai ayat Al-Quran dengan metode Al-Asani sehingga kita lebih gampang memahaminya. Nah, demikianlah, kalau kekurangan kami mohon maaf, atas kesalahan kami kepada Allah kami minta ampun. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi